Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Atala dengan NPM 22088181386. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas besar perancangan pemesinan kapal. Dan ini adalah principal dimension kapal saya. Dan sebelumnya kan diperlukan ini kira-kira perkiraan BHP-nya berapa yang dibutuhkan kapal saya. Nah, setelah saya menggunakan rumus ini, saya menemukan BHP-nya itu kira-kira membutuhkan 3.993 kW. Maka saya mencari mesin dengan katalog itunya brake horsepower-nya itu lebih dari perhitungan saya, yaitu saya memakai Rolls-Royce dengan ininya model ini, dia power output-nya BHP-nya itu 4.300 kW, melebihi estimasi kebutuhan mesin saya. Nah, sehingga bisa dipakai. Dan berikutnya adalah saya mencari IHP mesinnya untuk mengetahui seberapa banyak loss dan mechanical efisiensinya. IHP menggunakan ini data dari mean effective pressure, di katalog juga disediakan ininya. Lalu dia ada jumlah silindernya 20 V, dan data dari pistonnya sendiri, dan juga RPM-nya. Nah, lalu setelah dihitung ketemu mechanical efficiency itu 41%. Jadi dari total itunya energi peledakannya dengan energi yang dikirimkan crankshaft-nya itu 41% efisiensi. Lalu berikutnya, karena ini RPM-nya sangat tinggi, 2100 RPM, maka diperlukan reduction gear. Dan setelah saya melakukan perhitungan berkali-kali, saya memutuskan untuk menggunakan penurunan 4 kali. Transmission reduction speed-nya itu 4 speed dengan pressure angle 20 derajat, full depth involute, dan tipenya tentunya spur gear. Dan saya melakukan perhitungan dengan rumus ini yang dari faculty point, referensinya ditemukan. Nah, tapi ini kan pinion gear-nya ini, kalau di menurut faculty point dia minimal 18 untuk 20 derajat full depth involute. Sedangkan semua perhitungan gear dari gear 1 sampai gear 4 saya itu kurang dari 18. Maka pada akhirnya saya akan tetap menggunakan jumlah giginya itu 18. Lalu digunakan rumus gear ratio dari ini kan perbandingan diameter. Tapi kan ini karena ini pakai gigi, selama pitch circle-nya itu sama, maka bisa digunakan rumus ini, gear ratio ini. Nah, dan akhirnya saya setelah melakukan ini perhitungan, ditemukan final speed-nya 81,648 RPM. Dengan gearbox rasio ini perbandingan dari 2100 RPM yang tadi awalnya itu sampai yang final speed-nya ini, penurunan totalnya berarti 25,72 rasio gigi gearbox-nya. Nah, lalu berikutnya, untuk mencari dimensi dari gear-nya itu sendiri, perlu dicari dengan ini perhitungan modul. Modul ini sebenarnya bebas ditentukan selama, tapi nantinya akan mempengaruhi ukuran gearnya. Setelah saya menentukan berhitung menemukan kira-kira yang mana yang optimal, saya menggunakan modul 10 mm. Dari ini menurut referensi juga Indian standar ini. Lalu dia ditemukan dimensinya demikian, dan lebar ruang gearbox ini harus lebih besar dari D plus addendum. Jadi pitch diameter itu kan yang kan gear ini nanti masuk nih. Nanti kan ada diameter itu yang kontak antara dua giginya itu. Jadi pitch diameter itu yang bersinggungan ini nih di gearnya. Sedangkan addendum itu kepala gigi yang keluar dari pitch diameter circle-nya itu tuh. Nah, itu jadi otomatis harus lebar ruang gearbox-nya harus lebih besar dari yang di plus addendum yang paling besar ini, 510 mm. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhinya. Mengapa saya memilih 1,2 meter? Karena konfigurasi gear itu sendiri. Jadi ini saya mengkonfigurasi gear saya bentuknya seperti ini kalau dari tampak depan. Nah, pokoknya yang penting itu, karena ini kan tap-in dia pada yang rumus penurunan gear sebelum ini, tap-in ketemu T-gear. Terus berikutnya ini gigi 2, nanti ada tap-in lagi. Jadi kenapa demikian? Jadi pinion keduanya itu dia sumbu putarnya itu sama dengan gear sebelumnya. Dalam kasus ini gear 1, dan ini pinion gear 2-nya itu di depannya itu. Nah, itu nanti pinion gear itu nyambung ke gear berikutnya itu pakai sabuk belt, supaya kecepatan linearnya itu yang V-nya itu sama. Kalau kecepatan sudutnya sama itu berarti dia sumbu putarnya itu harus sama. Makanya ini RPM-nya sama nih antara gigi 1 T-gear 50 dengan gigi 2 T-pinion 756. Karena dia konfigurasinya begini. Kecepatan sudutnya sama. Nah, lalu berikutnya untuk mencari lebar itunya, B-nya itu, kepala giginya itu. Nah, bisa dicari dengan persamaan dari ini tangential load yang membutuhkan data
normal load, dan normal load, basic load. Nah, dan juga ini data Y. Y ini bisa dihitung dari persamaan di bawah ini. Untuk yang 20 derajat full depth involute, dia sama dengan 0,154 dikurang 0,912 per jumlah giginya. Maka setelah itu saya menghitung ininya, torque untuk tensile load-nya itu WT, bisa digunakan rumus T per diameter pitch dibagi 2. Nah, tapi kan butuh data torque transmitted. Ini tinggal dicari dari persamaan ini aja, yang sebelumnya itu kan kan saya udah mengetahui data power sama RPM-nya. Nah, ditemukan untuk setiap gigi ini. Lalu ini kecepatan itunya linearnya, yang V-nya itu tadi kan berarti dia omega kali R, kecepatan sudut kali radiusnya gearnya itu. Jadi otomatis karena kecepatan sudut pinion gearnya itu sama, berarti dia pinion gear kedua sama gear kedua sama, dan untuk berikutnya juga demikian. Sedangkan revolusinya itu untuk ini, karena revolusi kan dia berhubungannya itu sama ini. Revolusi itu yang kecepatan sudutnya yang sama. V itu yang satu belt. Karena belt itu kan nyambung, berarti V-nya sama. Makanya ini pasangannya kayak gini. Nah, lalu ini ada ininya, mencari basic stress menggunakan rumus sigma 0 dikali CV. Allowable static stress ini tergantung kebutuhan material. Sebenarnya lebih tepatnya sih untuk nantinya bisa disesuaikan untuk ininya, kebutuhan gearnya itu. Nanti soalnya berhubungan antara lebar kecilnya itu gear itu. Nah, CV ini bisa digunakan persamaan ini. Nah, karena untuk memaksimalkan efisiensi, jadi saya menggunakan persamaan untuk paling presisi dengan high accuracy, jadi 0,75 per 0,75 plus akar kecepatan linearnya, V-nya, yang sebelumnya didapat dari ini. Nah, setelah dihitung, barulah akhirnya didapat data ini, B-nya ini, lebarnya ini. Ini tinggal dibalik aja jadi B sama dengan WT plus sigma W. Ini PC ini, pitch circle, harus sama untuk setiap gear, karena kan pitch circle itu yang jarak antara giginya itu harus muat untuk semua gear. Nanti ketemu ininya B rancangan, karena ini dipengaruhi oleh load. Nah, jadi otomatis ininya ini dipengaruhi oleh load. Oh, nah ini B rancangan itu kan sebelumnya saya bilang ini kan dipengaruhi oleh load. Dia harus lebih lebar dari itunya, harus dibulatkan ke atas, karena kan ini minimal ininya, supaya gearnya bisa kuat nahan bebannya. Maka saya pilih rancangannya adalah dibulatkan ke atas dengan memperhatikan juga ketersediaan di pasar dan kemudahan manufaktur. Nah, tapi untuk B-pinion, ini masalahnya ini dia kan bisa kita lihat ini bentuk gearnya itu kayak gini. Jadi yang saya sebelumnya bilang, T-pinion ini kan dia kecepatan sudutnya harus sama, jadi sumbu putarnya harus sama. Nah, ini karena dia sumbu putar sama dengan gear sebelumnya itu, misalnya B-pinion, gear pinion 3, itu dia sama sumbu putarnya dengan gear kedua. Jadi dia nempel gini. Jadi otomatis sudah bisa kehitung panjangnya. Nah, jadi oleh karena itu second pinion ini dia itu cuma butuh 0,5 nih. Yang warnanya kuning. Kan soalnya dia udah nyambung sama gear sebelumnya yang warna oranye ini. Lalu nanti disambungin oleh belt. Nah, jadi kira-kira begitulah ininya, kebutuhan lebarnya ini, dan berikutnya saya merancangnya sendiri. Ini gambarnya bisa dilihat, udah saya ukur semuanya hingga presisi, dan hasil akhirnya kira-kira begitu. BP ini sebenarnya BP ini rancangan dikurang pikir yang saya maksud sebelumnya. Jadi ini cuma itu lebar kuningnya itu 0,5. Terus yang BP yang 3 ini yang warna sian ini 2,5. Soalnya kan 4,5 dikurang 2. Jadi lalu berikutnya adalah mencari shaft, data shaft ini. Nah, ini kan masalahnya ini yang diketahui ini torque transmitted, bukan equivalent twisting moment. Jadi untuk mencarinya itu perlu data M. Masalahnya data M ini juga harus tahu dimensi shaftnya. Ini kan belum diketahui, justru ini dimensinya yang pengen dicari. Maka harus dilakukan iterasi. Dan ini yang iterasi yang sudah saya lakukan. Jadi dasarnya menebak diameter, menghitung bending moment dengan rumus yang ini.
Setelah bending momennya ketemu dari rumus yang dengan diameter tebak-tebakan itu, nantinya dia akan dijumlahkan dengan T, akar T ini nih, dikuadratkan, terus dijumlahkan, terus diakarin lagi ketemu equivalent twisting moment, terus nantinya bisa dicari, ini kan T ini kan sama ini, sama kayak rumus yang torsinya itu. Jadi bisa dilacak kembali dia diameter sebenarnya itu berapa. Dan ini dicari sampai errornya itu paling kecil, dan saya menemukan yang paling kecil 0,39% errornya. Nah, setelah ketemu ininya diameter shaft sesungguhnya, barulah bisa dicari dia volume shaftnya, dan juga bisa dicari dia masa dari shaftnya itu berapa kilogram dengan mengalihkannya dengan material density. Ini saya milih material shaft saya itu cast mild steel. Jadi dengan material density 7.850 kg per meter kubik, dan ditemukan berat, bending moment, dan juga twisting moment. Nah, akhirnya tinggal menghitung bearingnya aja. Ini kan soalnya gear ininya kan dia ini perlu penahan lagi di bawahnya. Nah, bearing ini bisa harus bisa kuat menahan itunya, gaya load di ujung propellernya itu. Nah, ini gaya loadnya bisa dihitung dengan rumus ini, dan membutuhkan data SHP. SHP ini saya menggunakan itu yang dari tadi estimasi paling awal itu. Nah, akhirnya dimasukkan, dan ini RPM propeller yang tadi didapatkan dari funnel speed yang sebelumnya itu, shaft radius. Nah, untuk shaft radius ini saya memperkirakan sendiri. Ini shaft radiusnya itu didapatkan apa tuh? Kalau ini kan soalnya beda ini ya, beda gambar nih. Kalau yang tadi sebelumnya dari yang data shaft ini kan dia ini 0,8 ini shaft length yang dari mesin ke gearbox. Kalau ini nih dari bearing, dari gearbox ke propeller itu shaft radiusnya bisa beda, tergantung kebutuhannya. Jadi harus, yang penting bearingnya itu bisa nahan. Semakin besar shaft radiusnya, maka kebutuhan loadnya itu semakin kecil. Nah, akhirnya setelah saya putuskan untuk menggunakan itu, nah tinggal dihitung aja nih kebutuhan beban bearingnya. Nah, ini tinggal diasumsikan jarak propellernya. Ini bebas diasumsikan selama bearingnya itu bisa kuat menahannya. Lalu dengan cara ini statur ngitung sigma moment sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sebenarnya sih ini hukum Newton pertama sih. Nah, ditemukan AY sama BY-nya. Itu gaya ke bawahnya sama ke atasnya itu. Nah, ini nantinya ini tinggal dicocokkannya dengan katalog bearing. Nah, kalau untuk bearing B ini saya menggunakan katalog dari NTN ini nih, Netherall Bearing. Ketemu NUKR 160X ini dynamic basic load routingnya itu 320, 160, oh salah, 274. 274 berarti lebih kuat dari ininya, gaya di BE-nya. Nah, berarti udah memenuhi. Tapi masalahnya untuk bearing A, ini aja yang paling gede 365 untuk dynamic load load ini ratingnya. Kan soalnya kan dia pas berputar, bukan statik diam gitu, bukan. Nah, akhirnya saya harus muter-muter katalog lagi. Nah, ini sebelumnya kan saya pakai tipe NOKR. Ini berikutnya pakai tipe ini RNA. Ketemu ada nih 4938. Dia 4938 390.000 Newton, lebih dari ininya gaya di AY-nya ini, gaya dan apa tuh radial load-nya. Nah, dan begitulah kira-kira kesimpulannya untuk dari ini presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan beberapanya juga hasil dari asumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.